Selamat datang di Keajaiban Semesta Channel. Video kali ini akan membahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran tidak hanya terkait pembagian otak secara fungsional saja, melainkan pembagian berdasarkan aspek kesadarannya. Pikiran berdasarkan aspek kesadarannya dibedakan menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar memiliki kekuatan hanya 10 hingga 12% dari keseluruhan kekuatan pikirannya yang dimanfaatkan oleh manusia pada umumnya. Inilah yang biasa kita maksud ketika menyebut seseorang sedang menggunakan otaknya. Lalu, apa sih itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar merupakan pikiran yang memiliki kekuatan 88 hingga 90% dari keseluruhan kekuatan pikirannya yang digunakan dan mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Pikiran bawah sadar inilah yang dimaksud ketika kita mengatakan seseorang menggunakan hatinya. Menurut buku Molecules of Emotion karya Candace B. Pert, menerangkan bahwa aktivitas pikiran bawah sadar atau subconscious mind bukan saja terjadi di otak melainkan di seluruh sel tubuh manusia. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan perasaan, kita sedang memanfaatkan seluruh potensi kecerdasan di tubuh kita. Kekuatan pikiran bawah sadar atau perasaan yang besarnya 88 hingga 90% ini sering tidak dimaksimalkan dengan baik. Kebanyakan dari kita terpaku dengan pikiran sadar yang kekuatannya hanya 10 hingga 12%. Banyak dari kita tidak tahu bahkan tidak memahami fungsi dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Pikiran bawah sadar biasanya dibiarkan pasif hanya untuk menampung rekaman memori, kebiasaan, nilai-nilai sosial, dan doktrin-doktrin yang kita terima sejak dari masa janin hingga dewasa. Entah itu dari figur orang tua, lewat proses pendidikan sekolah, ataupun dari lingkungan yang tanpa kita pernah sadar memeriksanya apakah semua rekaman informasi di pikiran bawah sadar itu benar atau salah. Sebenarnya, pikiran bawah sadar juga menyimpan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memori atau ingatan kita sedari kecil hingga saat ini. Yang kedua, self-image atau citra diri kita. Yang ketiga, personality atau kepribadian kita. Yang keempat, habits atau kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Pikiran bawah sadar mempunyai kekuatan yang sangat hebat untuk mengendalikan hidup kita. Sebagai contoh, seringkali kita jumpai di sekeliling kita seseorang yang punya keinginan kuat untuk kaya. Meskipun dia punya peluang dan sudah memahami ilmu berbisnis, tetapi tetap saja sulit berhasil alias tetap miskin. Apa sebabnya? Hal ini dikarenakan self-image-nya mengatakan, kita mah orang miskin, nggak mungkin kaya. Dan ditunjang lagi dengan habits dan personality yang dimiliki, seperti malas, takut rugi, takut salah, khawatir menjadi omongan orang, dan keengganan lainnya yang sudah pasti membuat hidupnya tidak akan berubah, tetap miskin. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa seseorang memiliki personality dan self-image yang kurang baik yang bisa menghambat keberhasilan di dalam hidupnya? Hal ini dikarenakan begitu banyak program yang terinstal di otak manusia, baik dari orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Namun sayangnya hampir 70% program yang masuk itu menurut penelitian adalah program yang salah.
Sewaktu kita kecil, setiap harinya ada sekitar 40 kali kata jangan dan tidak yang mengiringi satu kata ya yang kita dengar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita adalah ini jangan, itu tidak boleh, melakukan ini tidak baik, dan sebagainya. Kata-kata ini akan menjadi self-talk yang tertanam di pikiran bawah sadar kita setiap hari, sehingga mengakibatkan kita menjadi pribadi yang serba ragu, tidak berani melangkah, dan takut berbuat salah.